Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jadi seperti di awal tadi bahwa saya baru dilantik kemarin hari Minggu, baru sehari. Jadi untuk itu saya terus terang belum mengadakan rapat-rapat dengan pengurus yang baru. Ya, saya baru memulai bekerja. Namun saya tegaskan di sini bahwa perkumpulan Budi Luhur ini ya bukan bertujuan untuk berpolitik praktis. Ya, kita tidak pernah berafiliasi dengan salah satu partai politik pun juga. Namun semua itu kan saya kembalikan kepada hak warga negara. Jadi masing-masing etnis, masing-masing warga saya itu ya tentu saya menghimbau bahwa untuk bisa berpartisipasi aktif untuk mensukseskan rangkaian pemilihan umum yang mana kita tahu bahwa pemilu legislatif, pemilihan presiden sudah berakhir dan kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 ini. Jadi saya kembalikan semua hak demokrasi itu kepada masing-masing anggota saya agar tentu memilih seorang figur pemimpin yang bisa mengayomi, bisa merangkul, bisa merawat, bisa melayani dengan baik. Ya, saya kira harapan kami bahwa anggota kami yang terpilih bisa lebih banyak memberikan kesejukan supaya suasana Kota Merauke tetap terpelihara, karena kita tahu bahwa Merauke ini sendiri merupakan istana damai. Dari dulu tidak pernah terjadi gesekan-gesekan antar suku atau kepentingan-kepentingan politik yang terlalu ekstrim. Jadi harus bisa mengutamakan kepentingan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Papua dan khususnya mendapat perhatian khusus buat yang memiliki hak wilayah tanah ini. Jadi orang-orang asli Papua yang kira-kira kita juga lebih memperhatikan hak-hak mereka. Jadi untuk menjaga kebersamaan, menjaga semua untuk damai, hidup berdampingan, rukun dan damai. Jadi kita akan melakukan pendataan ulang untuk khusus di warga Tionghoa ya. Jadi kita akan mendata kembali kira-kira banyak warga kita juga yang kawin campur, dan kita memperjelas karena memang ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan pengurus bahwa kita akan golongkan seperti apa mereka ini. Jadi tentu kita akan tetap mengakomodir semua itu. Ya, itu lebih secara ketionghoaannya ya. Tapi kalau secara warga negara ya memang kita kembali ke Dinas Pencatatan Sipil. Saya pikir kita semua etnis ini kan tujuannya adalah sama ya, saya kira kurang lebih sama, yaitu bagaimana menciptakan suasana damai, guyup, ya kan. Jadi kita harus kompak untuk membangun Merauke ini. Jadi bagi anggota legislatif yang sudah terpilih ya, saya kira itu tanggung jawab berat yang apa yang dijanjikan dalam mungkin kampanye-kampanyenya sehingga bisa dipilih masyarakat, mewakili masyarakat di DPR. Ya, itu saya kira satu tanggung jawab besar untuk saling merangkul.
Jadi gitu, jadi ya kita dari etnis Tionghoa ya kita sih tidak terlalu banyak berarti seperti yang di awal saya bilang berpolitik praktis itu. Jadi kita mungkin lebih banyak ke dunia usaha, namun ya memang ada anggota kami juga yang tertarik juga di dunia politik. Ya itu silakan saja. Namun kami berharap ya bisa lebih mementingkan kepentingan umum, bukan golongan tertentu saja, tapi mari kita merangkul, kita sama-sama bersama untuk membangun Merauke yang lebih sejahtera ke depan. Tentunya kami pasti mengarahkan anak-anak muda itu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang kira-kira bisa menunjang mereka punya kegiatan seharian untuk membentuk satu pribadi yang lebih baik ya. Jadi kita dalam kepengurusan ini pun juga masih membahas ya tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan kira-kira kita ini. Tapi yang sudah kelihatan di permukaan ini ya seperti ada kegiatan-kegiatan yang barongsai, itu kan merupakan kegiatan anak-anak muda, tidak mungkin orang tua main barongsai. Ya memang kita mengarahkan ke situ salah satunya ya. Banyak kegiatan-kegiatan lain pun juga. Jadi dari kepengurusan ini tentu punya sayap-sayap organisasi juga seperti IKOCI, Ikatan Koko Cici. Itu banyak sekali nanti kegiatan yang akan diikut oleh ini. Jadi kita pengurusannya bisa menuntun, mengarahkan yang baik. Namun partisipasi dalam mengikuti pesta demokrasi di wilayah Republik Indonesia ini ya tentu kita wajib sebagai warga negara mengikuti aturan seperti pemuda-pemudi yang belum berumur 17 tahun ya tentu belum bisa. Di atas 17 tahun baru bisa, dan tentu kita juga akan mengarahkan pendidikan yang baik untuk memilih seorang figur yang kira-kira bisa jadi tidak ikut-ikutan ya, mengikuti seorang figur yang kira-kira ya yang bisa membangun Merauke, tidak memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi ya kita harus, pemuda pun juga dengan semangat yang tinggi harus turut bisa menciptakan kondusivitas yang terjadi di Merauke. Itu tugas kita semua. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.